Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mapel tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yang pertama adalah tidak mementingkan kepentingan pribadi, jadi lebih mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat atau golongan. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Menerima, menghormati, dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Contoh pengamalan sila keempat di rumah, yaitu bermusyawarah dengan anggota keluarga untuk menentukan lokasi wisata yang akan dikunjungi. Contoh di sekolah, yaitu mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Contoh di masyarakat, yaitu melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda malam. Ide pokok dalam teks laporan hasil pengamatan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf yang terdapat dalam teks laporan hasil pengamatan. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, gagasan utama, dan gagasan pokok. Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan menggunakan peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. 2. Mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. 3. Membuat daftar ide pokok setiap paragraf dalam laporan pengamatan. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama vivipar, kedua ovipar, ketiga ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara vivipar. Perkembangbiakan hewan secara vivipar disebut juga perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Embrio atau calon induk baru tumbuh di dalam tubuh induknya, yaitu di dalam rahim. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Perkembangbiakan hewan secara ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah burung, ikan, reptil, dan katak. Perkembangbiakan hewan secara ovovivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan.
embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar antara lain ikan hiu, kuda laut, buaya, ikan pari, dan beberapa jenis ular, yaitu ular sanca, ular boa, dan ular piton. Pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Sebagian besar kegiatan ekonomi penduduk negara-negara di Asia Tenggara bertumpu pada bidang pertanian dan perkebunan. Namun, ada beberapa negara yang memiliki kegiatan di bidang lainnya. Misalnya, negara Singapura. Penduduknya sebagian besar beraktivitas utama di bidang industri dan jasa. Sedangkan negara Brunei Darussalam, mata pencaharian penduduknya bertumpu pada sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Teknik-teknik pembuatan patung ada 4 teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik butsir, adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang digunakan yaitu butsir atau pisau sulip. Bahan yang digunakan dalam teknik ini adalah bahan lunak seperti tanah liat, plastisin, lilin, dan sabun. Teknik memahat, yaitu teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu pahat atau palu. Bahan yang digunakan adalah bahan keras seperti kayu atau batu. Teknik mencetak. Teknik mencetak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teknik cetak tuang dan teknik cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Alat yang digunakan adalah cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Bahan yang digunakan antara lain semen, jit, fiberglass, atau emas cair. 4. Teknik konstruksi adalah teknik dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat yang digunakan adalah rangka bangunan atau meja putar. Bahan yang digunakan adalah tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Anak-anak, sekian penjelasan dari Ustazah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.